Dahulu kala, tak jauh dari pelabuhan Lembar, terdapat sebuah kerajaan. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja bijaksana yang bernama Datu Tuan. Di kerajaan, Datu Tuan menghabiskan waktunya bersama permaisuri cantik bernama Dewi Mas. Wahai rajaku, kenapa engkau terlihat begitu murung? Apakah ada sesuatu yang mengganggumu? Sebelumnya, aku ingin meminta maaf istriku. Saat ini, kita telah menikah cukup lama dan belum mempunyai keturunan. Sedangkan aku setiap hari bertambah tua. Kita butuh penerus untuk masa depan negeri ini. Baiklah rajaku, apakah engkau memiliki solusi dari masalah ini? Maaf istriku, aku berpikir untuk menikah lagi untuk memperoleh keturunan. Apakah engkau mengizinkan aku untuk menikah lagi? Sungguh keputusan yang sulit, namun jika untuk negeri ini, maka aku akan mengizinkan. Terima kasih istriku. Kasih dan sayangku tak akan pernah berubah. Setelah mendapatkan persetujuan dari istrinya, Datu Tuan melangsungkan pernikahan. Datu Tuan menikah dengan seorang putri dari Patih Aur yang bernama Sunggar Tutul. Hari demi hari mereka lalui bersama. Lambat laun, perhatian Datu Tuan kepada Dewi Mas berangsur berkurang. Meskipun perhatian Datu Tuan semakin tertuju kepada Sunggar Tutul, namun Dewi Mas tetap bersabar. Ia tetap mendoakan suaminya dan semuanya agar tetap sejahtera. Hingga sebuah kabar mengejutkan datang. Dewi Mas tiba-tiba dikabarkan hamil. Dewi Mas tentu merasa sangat bahagia karena penantiannya selama ini telah terwujud. Namun, tidak semua orang senang dengan kabar kehamilan Dewi Mas. Ialah Sunggar Tutul. Ini tidak bisa dibiarkan. Perhatian raja hanyalah untukku seorang. Aku harus bertindak. Sunggar Tutul segera menemui suaminya untuk membujuknya agar Dewi Mas tersingkir. Suamiku, tidakkah kamu merasa janggal? Dewi Mas tiba-tiba hamil. Apakah kamu tidak curiga? Tentunya ini bukanlah berita bagus untuk disebarkan kepada rakyat. Kamu ada benarnya juga. Baiklah, aku akan bertindak. Datu Tuan terhasut oleh perkataan Sunggar Tutul. Kemudian, ia mengusir Dewi Mas keluar dari Pergi istana. dari istana ini dan jangan kembali lagi. Dewi Mas akhirnya diasingkan di sebuah pulau diantar oleh pengiringnya. Di pulau tersebut, Dewi Mas mencoba bertahan hidup dengan memanfaatkan sayuran yang ada. Hari terus berlalu, hingga pada suatu ketika, sebuah kapal berlabuh di gili tersebut. Seorang nahkoda pun turun dari kapal. Ia pun kaget bertemu dengan Dewi Mas. Aku tak menyangka ada seorang yang tinggal di sini. Lebih, dia adalah wanita hamil. Namaku Dewi Emas, Tuan. Aku telah berhari-hari tinggal di sini. Sebenarnya, apa yang membuatmu sampai ke sini? Dewi Mas pun mulai menceritakan semuanya kepada nahkoda. Dewi Mas juga meminta kepada nahkoda untuk bersedia mengantarkannya ke Pulau Bali. Sungguh malang nasibmu. Aku akan mengantarmu ke Pulau Bali. Kebetulan, aku sedang menuju ke sana. Terima kasih, Tuan. Nahkoda akhirnya membawa Dewi Mas keluar dari pulau tersebut menuju Pulau Bali. Di Bali, Dewi Mas tinggal di sebuah gubuk kecil.
Waktu terus berlalu, hingga datanglah masa kelahiran Dewi Mas. Dewi Mas melahirkan bayi kembar, laki-laki dan perempuan. Ia diberi nama Raden Nuna Putra Janjak, sedangkan yang perempuan diberi nama Dewi Rinjani. Waktu terus bergulir secara cepat. Tak terasa, bayi kembar tersebut tumbuh menjadi seorang pria gagah dan wanita yang anggun. Suatu ketika, Raden Nuna Putra Janjak ingin mengetahui dirinya lebih dalam. Ibu, bolehkah aku bertanya suatu hal? Tentu saja anakku. Apakah yang hendak kau tanyakan? Sebenarnya, siapakah ayahku itu? Kenapa aku dan Dewi Rinjani terlahir tanpa ayah? Mendengar itu, Dewi Mas pun sedikit terkejut. Dewi Mas menceritakan semua kisahnya kepada putranya tersebut. Mendengar cerita ibunya, Raden Nuna merasa tak percaya sekaligus marah. Ini tidak bisa dibiarkan. Ibu berhak mendapatkan kebahagiaan. Aku harus menemui ayah. Tenangkanlah dirimu, nak. Izinkan aku menyeberang untuk menemui ayah, Bu. Ibu merestuimu untuk pergi, nak. Berhati-hatilah di perjalanan. Berhari-hari, Raden Nuna mengarungi lautan demi bertemu ayahnya, Datu Tuan. Setelah sekian lama, akhirnya Raden Nuna menapakkan kakinya di pelabuhan Lembar. Raden Nuna mulai menyusuri daerah itu, mencari pusat kerajaan Datu Tuan, hingga ia akhirnya tiba di sebuah kerajaan Datu Tuan. Permisi pengawal, aku ingin bertemu dengan Datuk Tuan. Siapa kau? Apa urusanmu? Ingin bertemu Baginda Raja? Mohon maaf tuanku, aku belum bisa mengatakannya hingga bertemu Datuk Tuan. Sombong sekali kau. Raja tidak bisa ditemui semaumu. Pertarungan antara Raden Nuna dan pengawal kerajaan tidak bisa dihindari. Namun, kesaktian Raden Nuna tidak sebanding dengan para pengawal. Semua pengawal kerajaan berhasil dikalahkan oleh Raden Nuna. Pertengkaran itu pun terdengar di telinga Datu Tuan. Ia segera turun tangan untuk mengatasi pertarungan tersebut. Namun, ketika hendak melawan Raden Nuna, sebuah kejadian aneh pun terjadi. Tiba-tiba terdengar suara dari langit. Datu Tuan, hentikan langkahmu. Janganlah bertarung dengannya. Jangan bertarung dengan anakmu sendiri. Anakku, jangan-jangan kau... Siapakah namamu, anak muda? Dan siapakah ibumu? Perkenalkan, nama hamba adalah Raden Nuna Putra Janjak, putra dari seorang ibu yang bernama Dewi Mas. Oh anakku, maafkan ayahmu yang tak mengenalimu. Di manakah ibumu? Apakah dia baik-baik saja? Beliau baik-baik saja, ayah. Akhirnya, Datu Tuan pun menjemput istrinya, Dewi Mas, untuk kembali ke istana. Sekembalinya ke istana,
Dewi Mas tidak menyimpan dendam terhadap Sanggar Tutul. Mereka hidup damai. Beberapa tahun kemudian, Raden Nuna kian bertambah dewasa. Ia menggantikan Datu Tuan sebagai raja. Sementara itu, Datu Tuan yang semakin tua nampak semakin bijaksana. Dewi Rinjani sering menemani ayahnya tersebut. Hingga suatu hari, Datu Tuan mengajak putrinya bertapa di gunung. Datu Tuan bertapa dengan sungguh-sungguh dan khusyuk. Begitu pula dengan Dewi Rinjani. Ia sungguh khusyuk dalam berdoa, memohon kepada Yang Maha Kuasa. Ternyata, para jin mengetahui kekhusyukan doa Dewi Rinjani. Maka, ia pun diangkat menjadi seorang ratu oleh para jin dan terus tinggal di gunung. Gunung tersebut biasa dikenal dengan nama Gunung Rinjani.